Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah tentang periwayatan hadis kelompok 4, Psikologi Islam 2. Hal pertama yang kita lihat dalam sebuah makalah adalah referensi atau daftar pustaka. Pada makalah ini saya tidak menemukan daftar pustaka. Maka ini sebuah keganjilan karena bagaimana mungkin makalah sebanyak 20 halaman tidak diambil dari referensi satupun. Saya harapkan untuk kelompok 5 dan seterusnya tidak mengulangi kesalahan ini karena kesalahan ini fatal. Jadi seharusnya makalah atau karya tulis harus diambil dari sumber yang terpercaya, baik itu buku ataupun jurnal. Baik, kita kembali ke halaman depan. Daftar isi. Pada daftar isi, bagian kanan, di sini masih banyak yang perlu diluruskan, yaitu pada angka. Mohon dirapikan. Kemudian setelah daftar isi, pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada typo segar sampai orang-orang khalaf sebagaimana diterima oleh orang-orang salaf, segar mempesona sepanjang masa. Oh, tidak typo. Ini harusnya ada spasi, tapi tidak ada spasi. Kemudian ini ada typo. Kemudian ini setelah titik harus ada spasi. Dan tasawuf itu tanpa strip. Baik, halaman setelahnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu bukan bab 2. Rumusan masalah itu masih bab 1. Nah, ini saya kasih warna kuning supaya dihapus. Rumusan masalah ada 5. Tujuan penelitian ada 6. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kok bisa tidak sinkron antara tujuan dan rumusan masalah? Bab 3 ini tidak, ini salah. Harusnya tujuan penelitian masih bab 1. Masuk ke pembahasan. Pembahasan ini bukan bab 4 tetapi bab 2. Harusnya bab 2. Syarat-syarat seorang perawi. Di sini ada angka 1 tetapi tidak ada footnote. Ini akan menimbulkan tanda tanya. Bisa jadi ada indikasi copy paste dari sebuah artikel karena tidak ada footnote-nya. Baik, syarat perawi berakal, cermat atau dhabat, adil, Islam. Ini syarat seorang perawi. Sebenarnya kata adil itu sudah mencakup Islam dan berakal. Jadi adil di sini bukan berat sebelah, tetapi adil dalam ilmu hadis adalah yang pertama, dia beragama Islam. Kedua, dia ibadahnya bagus. Ketiga, dia akhlaknya bagus, berakal dan balik. Itu sudah termasuk dalam adil. Jadi ada 5 komponen dalam adil di dalam ilmu hadis. Islam, berakal atau tidak gila, balik, kemudian ibadahnya bagus, dan perbuatan atau akhlaknya bagus. Itu sudah mencakup di dalam adil. Jadi kalau disebut adil dhabat, hafalnya kuat, itu sudah cukup. Nanti dirinci lagi adil itu ada 5.
Baik, ini saya lihat tidak ada footnote sama sekali. Halaman pun juga tidak ada. Maka tolong dimasukkan. Tahammul wal ada. Pada pembahasan tahammul wal ada, di sini ada seharusnya footnote. Di sini nomor 3 seharusnya footnote. Sini 4, ini seharusnya footnote. Tetapi kita cek apakah ada footnote-nya, padahal itu tercantum 4. Tidak ada sama sekali. Ini bisa mengindikasikan terjadinya copy paste. Karena ada angka tetapi tidak ada footnote-nya. Saya husnudon, semoga hal tersebut tidak dilakukan oleh presentator. Kalaupun dilakukan, tolong direvisi, diperbaiki. Karena ini sudah jauh dari kata ilmiah. Karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, tahammul wal ada. Tahammul itu apa? Tahammul itu mengambil sebuah hadis dari guru. Ada itu hadis tadi yang diambil dari guru disampaikan atau diajarkan kepada murid setelahnya. Syarat-syarat tahammul wal ada. Tobit, adil, sikoh. Nah, ini saya lanjut saja. Metode. Nah, ini yang terpenting, metode. Yang pertama adalah simak atau mendengar secara langsung. Simbolnya apa? Sami'tu, saya mendengar. Sami'na, kami mendengar. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Di sini kita lihat ada angka 14, seharusnya ada footnote. Tetapi saya tidak menemukan footnote sama sekali. Maka harus ditulis, dicantumkan footnote-nya. Kalau seandainya ngambil dari buku, buku apa? Diambil dari jurnal, jurnalnya judulnya apa? Tapi kalau diambil dari blog atau WordPress, tolong dihapus. Karena itu tidak dapat dijadikan referensi. Kemudian setelah simak atau sama, bisa dibaca simak, bisa dibaca sama, ini dua-duanya benar. Maka metode yang selanjutnya adalah qiraah ala syekh, yaitu membaca di hadapan guru. Kemudian simbolnya apa? Qara'tu alaih, saya membacakan di hadapan guru. Kemudian setelah qiraah membacakan sebuah hadis di hadapan guru, ada ijazah, memberikan izin. Jadi seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang telah diberikan kepadanya. Ini juga angka 18, seharusnya footnote, tetapi tidak ditemukan footnote sama sekali. Tolong diperbaiki dan kelompok setelahnya tidak mengulangi lagi. Munawalah, yaitu mendapatkan sebuah hadis dari guru. Simbolnya apa? Anba'ani, anba'ana. Nah, seperti itu. Terkadang munawalah itu disertai dengan ijazah. Setelah mendapat sebuah hadis dari guru, gurunya memberikan izin untuknya meriwayatkan kepada murid-murid setelahnya. Mukatabah. Mukatabah itu apa? Ini mukatabah, bukan, harusnya ada satu alif di sini. Mukatabah. Kalau tidak ada alif namanya maktabah. Itu sudah beda arti di dalam bahasa Arab. Jadi satu huruf dalam bahasa Arab bisa merubah arti. Mukatabah artinya menulis. Kalau maktabah artinya perpustakaan. Jadi sudah sangat jauh sekali. Mukatabah. Seorang guru menulis dengan tangannya sendiri, kemudian diberikan kepada muridnya, baik itu langsung ataupun secara tidak langsung, dikirim melalui pos. Nah, itu namanya mukatabah. Simbolnya apa? Haddatsani fulan kitabatan. Nah, seperti itu. I'lam, memberitahukan. Jadi seorang guru memberitahukan ada sebuah hadis dari gurunya terdapat di dalam suatu kitab. Nah, itu i'lam. Kemudian wasiat, seorang syekh itu atau guru memberikan wasiat sebelum meninggal kepada muridnya atau dalam keadaan bepergian. Wijadah yang terakhir. Wijadah itu menemukan.
Contohnya Abdullah, anaknya Ahmad ibnu Hambal, menemukan banyak kitab bapaknya yang belum pernah ia dengar. Nah, kitab tersebut ia temukan dan hadis tersebut diriwayatkan dengan wijadah. Seperti itu. Nah, sebelum periwayatan hadis secara lafadz dan makna, saya ingin men-share link untuk tugas seluruh mahasiswa. Jadi kalian silakan tulis di browser s.id/tu-p-dt. Tulis s.id/tu-p-dt. Kalian tulis ini di browser Google Chrome atau sejenisnya, nanti akan dibawa ke Google Form, dan di Google Form tersebut silahkan kerjakan tugasnya. Baik, saya kira kalian sudah mencatat. Kita lanjut lagi penjelasannya. Periwayatan secara lafadz dan makna. Apa itu periwayatan secara lafadz? Apabila perawi meriwayatkan sebuah hadis, lafadznya sama persis dengan lafadz atau sabda Rasulullah SAW. Contohnya sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Rasulullah bersabda dengan lafadz tersebut. Perawi setelahnya yaitu sahabat mengucapkan, meriwayatkan dengan lafadz sama persis dengan sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat sama seperti itu sampai perawi terakhir yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena lafadznya sama semua tanpa ada kurangan satu huruf pun atau satu harokat pun, maka ini disebut dengan riwayat dengan lafadz, secara lafadz. Ada riwayat secara makna apabila matanya, teksnya berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi substansinya atau maksudnya sama. Contohnya apa? Contohnya sebuah hadis tentang Rasulullah SAW selalu mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam satu riwayat, Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan ketika istisqa, Rasulullah mengangkat tangan dengan tinggi sekali. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala malu jika tidak mengabulkan doa orang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi lafadznya berbeda-beda, tetapi maknanya sama, yaitu ketika berdoa dianjurkan untuk mengangkat tangan. Itu riwayat dengan mana? Nah, kemudian di sini dijelaskan simbol-simbolnya. Sami'tu, haddatsani, ahbaroni, ro'aitu, dan masih banyak lagi 4. Ini seharusnya yang dicantumkan oleh penulis ada 8 paling tidak. Jadi saya ingin menunjukkan makalah dari kelas yang lain. Ini cukup rapi, yang perlu seharusnya presentator mencontoh penulisan dari makalah ini. Tahammul bisma, mendengar secara langsung dari syekh, simbolnya apa saja, sami'tu, haddatsani, ahbaroni, qala li, anbani. Kemudian qiraah ala syekh, membaca di hadapan syekh. Kemudian simbolnya apa, qara'tu ala syekh, kemudian seterusnya. Kemudian ijazah, ijazah simbolnya apa, ijazah simbolnya dengan ajazani, dan seterusnya hingga 8. Yang terakhir adalah bil wijadah. Nah, ini harus dilengkapi lagi. Istilah dalam periwayatan hadis. Ini pembahasan yang terakhir. Istilah-istilah di sini ini banyak sekali ya tipenya. Ini penulisannya masih banyak tipe. Setelah strip, sebelum strip itu tidak ada spasi. Gelar ulama hadis. Ini saya belum menemukan footnote-nya juga, tolong dilengkapi dengan footnote. Untuk kelompok setelahnya, setiap ada statement lengkapi dengan footnote. Paling tidak tiap halaman harus ada footnote untuk mempertanggungjawabkan dia mengambil dari mana. Gelar ulama hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Yang pertama, gelar paling tinggi. Kemudian di bawahnya Al-Hakim.
apabila meriwayatkan lebih dari 300.000 hadis. Nah, contohnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, ini harus disertakan sumbernya. Kemudian di sini sebelah kanan saya melihat ini masih acak-acakan sekali. Ini masih acak-acakan sekali. Jadi tolong dirapikan. Al-Hujjah apabila hafal 300.000 hadis. Al-Hafidh apabila hafal 100.000 hadis. Muhaddis paling tidak hafal 100 hadis sanad beserta matannya. Musnad. Musnad itu ini bukan musnad ya. Musnad itu kitab hadis. Jadi kalau diartikan gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya itu namanya musnid. Nah, beda huruf, beda harokat, sudah beda arti. Orang yang meriwayatkan hadis namanya musnid. Buku hadis itu musnad. Ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Kesimpulan. Jadi pada makalah ini kekurangan pertama, tidak ada referensi atau sumber. Jadi akan menimbulkan pertanyaan besar, apakah tulisan dalam makalah ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada footnote sama sekali. Padahal seharusnya pada karya ilmiah paling tidak satu halaman itu satu footnote. Jika tidak ada footnote sama sekali, itu mengambil dari mana? Apakah ngarang-ngarang? Kalau ngarang berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, yang aneh, tadi ada tulisan 1, 2, 3 yang menunjukkan footnote, tetapi tidak ada footnote-nya. Dapat mengindikasikan itu copy paste. Saya berharap tidak seperti itu. Semoga saja tidak melakukan copy paste karena itu kesalahan fatal dalam karya ilmiah. Kemudian masih banyak tipe yang seharusnya diperbaiki. Kemudian substansi tahammul wal ada yang 8, simak mendengar langsung atau sama mendengar langsung, qiraah membaca di depan syekh. Yang jumlah yang 8 terakhir itu wijadah harus disertakan di dalam makalah ini. Baik. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas untuk seluruh mahasiswa. Link tadi sudah saya tunjukkan di pertengahan video. Silakan kalian mengerjakan. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.